Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, keluarga serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai pelaksanaan ceramah dan sholat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami sampaikan tentang penerimaan kotak amal sholat tarawih saldo awal hari kemarin 10.905.000 rupiah. Penerimaan dari kotak amal sholat tarawih hari kemarin hari Senin tanggal 3 April 2023 Masehi atau 12 Ramadan 1440 Hijriah, yaitu sebesar 850.000 rupiah. Pengeluaran sebesar 410.000 rupiah. Saldo malam ini 455.000 rupiah. Terima kasih kami ucapkan kepada para penerima infak dan sedekah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya diberitahukan kepada Bapak Ibu yang mempunyai anak remaja bahwa Al-Amin akan menyelenggarakan pesantren remaja dan yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2023. Untuk itu Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk mendaftarkan anaknya untuk mengikuti pesantren remaja tersebut. Berikutnya kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan imam salat tarawih adalah Ustaz Yunus Sibuan LCNR. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita untuk itu kepada Ustaz Yunus Sibuan LCNR. Berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadana siyaman. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk ولم يكن له ولي من الذل يكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تطمئن بها قلوبنا وكان شرح بها صدورنا
وتدفعنا إلى مرضات الله عز وجل. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Jamaah salat Aisyah dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa kita sudah memasuki malam ke-14 bulan Ramadan pertama. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita agar bisa memaksimalkan Ramadan ini hingga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Islam was-samahah, toleransi, Islam dan toleransi. Menarik temanya. Toleransi, kalau kita lihat pemaknaannya, ketika ada beberapa kelompok yang berbeda, lalu kemudian di sana mereka saling berhubungan dan saling menghargai baik. Itulah toleransi yang kami baca di referensinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti itu. Lalu kemudian kita hubungkan Islam dengan toleransi. Berbicara terkait dengan toleransi, maka Islam sudah sangat banyak menguraikan sejarah bagi kita bahwa memang agama Allah ini adalah agama yang sungguh-sungguh as-samahah, as-samhan, atau begitu toleransinya. Coba kita lihat suatu ketika ibunya Asma binti Abu Bakar. Ibunya Asma binti Abu Bakar, ya, saudarinya Aisyah. Asma itu kan saudarinya Aisyah, tapi beda ibu. Nama ibunya Asma binti Abu Bakar itu adalah Qutaibah binti Abdul Uzza. Abu Bakar Siddiq termasuk sahabat yang as-sabiqun al-awwalun dan seorang yang menemani Rasulullah SAW berhijrah. Aisyah dan Asma berbarengan hijrahnya. Sesampai di kota Madinah lama, ya. Maka ibunya Asma binti Abu Bakar yang masih musyrik, yang masih kafir, rindu kepada anaknya Asma. Maka ibunya Asma datang ke Madinah ingin bertemu dengan Asma binti Abu Bakar dengan membawa hadiah yang sangat banyak. Tetapi itulah Rasulullah SAW dalam memberikan, mentarbiyah, mendidik para sahabat-sahabatnya ketika berbicara terkait dengan walad dan bara, berbicara terkait dengan keimanan dan kekufuran, maka sungguh bagi para sahabat itu jelas bedanya. Mana kafir, mana kufur, mana yang harus wala dan bara. Maka para sahabat efeknya sampai dalam interaksi keseharian mereka pun terlihat jelas. Dan begitu jelasnya ketika Qutaibah binti Abdul Uzza datang kepada Asma anaknya
putrinya dengan membawa hadiah, dengan membawa hati yang besar ingin melihat anaknya, maka Asma binti Abu Bakar tidak membukakan pintu buat ibunya. Hadiah yang dibawa oleh ibunya itu tidak dilihat, tidak diperhatikan, bahkan dibiarkan saja. Jangankan disuruh masuk, pintu tidak dibuka oleh Asma binti Abu Bakar kepada ibunya. Maka apa yang terjadi? Asma binti Abu Bakar bingung apa yang harus dilakukan dengan keadaan seperti ini. Maka Asma curhat kepada Aisyah, saudarinya. Lalu kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW meminta Asma untuk birrul walidain, melakukan amal baik kepada ibunya, berinteraksi dengan baik. Sejalan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat terkait dengan hal ini. Bagaimana berinteraksi seorang mukmin kepada orang kafir. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah, ini ayat ini di surat Al-Mumtahanah ayat 9 ini turun berkaitan dengan Asma binti Abu Bakar. Tidak ada larangan kepada kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Ini menjadi sebuah bahasa yang lugas yang Allah sampaikan kepada kita, bagaimana kita harus berinteraksi dengan orang-orang yang tidak seakidah dengan kita. Dari ayat ini kita akan bisa lihat bagaimana Allah memerintahkan, ayat ini turun kepada Asma. Bagaimana Asma diperintahkan oleh Rasulullah SAW berinteraksi dengan ibunya yang musyrik, yang kafir. Yang pertama, al-tabarruh, birru, melakukan amal kebaikan, berbuat baik. Yang kedua, tuqsitu, berlaku adil. Berlaku adil kepada orang yang bukan seakidah dengan kita, diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka bukan orang yang termasuk memerangi agama kita dan mengusir kita dari tempat kita. Berlaku baik dan berlaku adil, itu yang diminta oleh Allah dan Rasulnya kepada kita ketika kita berinteraksi dengan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Terlalu banyaklah sejarahnya, kisahnya, baik Rasulullah SAW dan juga para sahabat, juga para tabi'in dan juga para orang-orang besar yang ada di dalam sejarah umat ini. Itu toleransi, as-samahah terkait dengan eksternal, orang yang tidak seakidah dengan kita. Coba juga kita lihat bagaimana Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ketika beliau berhasil memimpin pasukan menaklukkan Konstantinia dengan perjuangan yang dahsyat, lalu kemudian tiba-tiba Konstantinia itu sudah berada di tangan umat Islam dan Muhammad Fatih masuk ke dalam kota itu, dan yang pertama beliau masuki adalah gereja Hagia Sophia. Dan ketika beliau memasuki gereja Hagia Sophia, di situ sudah banyak orang-orang Nasrani, orang-orang kafir. Di Hagia Sophia itu banyak, mereka ketakutan. Ada pendeta yang bersembunyi di pojok-pojok, orang-orang kecil, orang-orang besar, ibu-ibu, bapak-bapak semua tumpah ruah di Hagia Sophia, berlindung ketakutan pada tentaranya Muhammad Al-Fatih, juga kepada Muhammad Al-Fatih itu sendiri.
Tiba-tiba Muhammad Al-Fatih datang masuk ke Hagia Sophia tersebut, lalu kemudian bertambah takutlah orang-orang Kristen yang ada di dalam Hagia Sophia tersebut. Lalu apa yang terjadi? Masya Allah, coba kita lihat. Yang terjadi adalah Muhammad Al-Fatih meminta pendeta mereka untuk menenangkan semua orang yang ada di dalam Hagia Sophia. Setelah pendeta itu berbicara atas permintaan Muhammad Al-Fatih, lega perasaan hati orang-orang yang ada di dalam Hagia Sophia tersebut. Hingga akhirnya Muhammad Al-Fatih meminta semua orang-orang yang berada di Hagia Sophia keluar dengan tertib kembali ke rumahnya masing-masing. Coba bagaimana perlakuan Muhammad Al-Fatih kepada orang-orang Kristen yang tanahnya, yang Konstantinopel itu berhasil ditaklukkan oleh beliau. Berbeda cerita sejarah kalau misalkan negara tempat daerah tersebut dikuasai ditaklukkan oleh orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang selain beragama Islam, orang-orang kafir. Tetapi yang menarik dalam sejarahnya, dalam buku literatur yang ditulis oleh orang-orang Orientalis, perlakuan Muhammad Al-Fatih itu sebaliknya. Beliau mengikat orang-orang yang ada di Hagia Sophia, lalu kemudian membawanya ke pasar-pasar Buddha. Tapi sungguh itu tidak terjadi. Terlalu banyak kisah-kisah bagaimana umat ini, pemimpin-pemimpinnya, tokoh-tokohnya, hingga pun pribadi-pribadinya berlaku toleran terkait dengan orang-orang yang tidak beragama dengan kita. Itu toleransi terkait dengan orang-orang yang tidak seakidah dengan kita. Bagaimana juga akan kita lihat bagaimana agama Allah ini memiliki as-samahah, memiliki kelapangan terkait dengan orang-orang yang beriman itu sendiri. Dilihat dari syariat itu sendiri. Coba kita lihat bagaimana ajaran agama Allah ini. Suatu ketika Rasulullah SAW dalam sejarah menaklukkan kota Makkah, beliau sampai ke kota Makkah, dan ketika itu adalah bulan Ramadan. Rasulullah SAW sampai ke kota Makkah, lalu kemudian melakukan sholat asar di kota Makkah, dan beliau mendapatkan cerita bahwa betapa banyak para sahabat-sahabat beliau yang kesulitan, kesakitan, bahkan sangat-sangat kecapean karena menjalani puasa juga di saat kondisi panas yang sangat tinggi. Maka Rasulullah SAW pergi ke tengah-tengah manusia ketika itu, lalu meminta tempat air diisikan air, lalu beliau mengangkat tangannya, dan di saat itu beliau meminum air itu agar dilihat oleh umat manusia bahwa agama Allah itu begitu samaha, begitu toleransinya, bukan hanya kepada orang yang beragama selain agama Islam, orang yang kafir, tapi juga syariatnya itu memberikan kemudahan kepada kita. Bukankah kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah sesungguhnya menginginkan kebaikan, kemudahan pada diri kalian dan tidak menginginkan kesulitan pada kalian. Bagaimana kita lihat ketika kita musafir, kita dikasihkan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah saum, juga masalah puasa, juga masalah salat. Tapi berbeda ceritanya terkait dengan akidah dan ibadah. Toleransi itu harus betul-betul kita hati-hati. Ada fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita sekarang. Bagaimana marak di tengah-tengah kita salam lintas agama. Salam lintas agama, satu salam untuk semua agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu,
Nama budaya. Kalau kami Pak, ini sekedar berbagi informasi. Kami di Sumatera Utara, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara sudah ketuk palu memplenokan bahwa salam lintas agama haram. Nggak tahu kalau di sini Pak. Kalau kami di Sumatera Utara sepakat mengeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, salam lintas agama itu haram. Kenapa? Coba kita lihat. Ulama kita mengatakan bahwa salam itu babnya adalah bab ibadah. Bab ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera ini adalah salam resminya orang-orang Protestan. Setelah itu dilanjutkan dengan salam. Salam ini adalah salam resminya orang-orang Katolik dan itu ada di Injil-Injil mereka. Lalu kemudian dilanjutkan dengan nama budaya. Ya selintas. Nama budaya seperti bahasa Indonesia. Tetapi perlu kita ketahui nama budaya. Nama budaya ternyata itu artinya adalah terpujilah Buddha. Coba. Budaya bahasa Indonesia, budaya apa salahnya? Tapi ternyata ini maksud itu adalah nama budaya. Terpujilah sang Buddha. Bagaimana ceritanya seorang yang mengatakan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kemudian dia mengatakan terpujilah sang Buddha. Bagaimana ceritanya? Lalu kemudian yang paling dahsyatnya lagi, doa yang selanjutnya, salam yang selanjutnya itu adalah Om Swastiastu. Om Swastiastu artinya apa? Tidak boleh terjadi semua ini kecuali kehendak sang dewa. Coba. Gimana ceritanya? Seorang yang sholat lalu kemudian at-tasyahud mengangkat tangan dengan simbol tauhid. Lalu kemudian mengatakan bahwa semua ini atas kehendak sang dewa. Gimana ceritanya? Maka ini menjadi sebuah penyesatan terkait dengan makna toleransi. Mungkin okelah buat orang-orang yang tidak beragama Islam, tapi bagi kita sungguh ini tidak layak diucapkan oleh seorang yang beriman. Karena makna toleransi itu bukan di sini. Makna toleransi itu adalah kita berinteraksi, albir, berlaku baik. Coba kita lihat bagaimana Asma diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melakukan albir. Ketika imannya mengelola hasil didikan Rasulullah, tapi diarahkan oleh Rasulullah agar tetap melakukan birrul walidain wa an tuqsitu, berlaku adil. Nah ini kita diminta untuk berlaku adil, tapi jangan coba-coba melihat bagaimana perlakuan orang kafir kepada Islam terkait dengan keadilan, bagaimana mereka memperlakukan kita, di mana mereka menjadi sebuah mayoritas. Mudah-mudahan hal yang singkat ini bermanfaat buat saya dan kita semua bisa memaknai makna toleransi dalam agama Islam, makna samaah dalam Islam, hingga kita betul-betul mampu bisa menempatkan posisi kita ketika berhadapan di hadapan syariat Allah dan di hadapan orang-orang yang tidak seakidah dengan kita. Barakallahu fi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.